Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Masyaallah bikum bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-14 dengan judulnya bertakwalah agar dapat bersyukur. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita berdoa dulu kepada di Bandung Barat ini semalam ada yang kebanjiran dan ada yang longsor, ada 10 orang yang meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi yang ditinggalkannya, yang meninggal juga ditampi iman Islamnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Baik Ibu Bapak semua, sebelum ke materi kita langkah baiknya mendengarkan dulu ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Hendi. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendi, mudah-mudahan berkah dalam bacanya dan bagi kita semuanya mudah-mudahan juga menjadi ahli Quran bagi yang mendengarnya insyaallah. Yang selanjutnya kemarin alhamdulillah sudah dibahas tentang kemarahan, membalas kemarahan dengan cinta. Di antaranya kata Imam Ghazali, luapan emosi, luapan amarah itu dengan ilmu dan amal. Nah, sekarang insya Allah melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bertakwalah agar dapat bersyukur. Kepada guru kita, Dr. Kiai Haizanur Rafiq M.Hum, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh. bini'amatihi tatimmus shalihat. Bismillahi masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Fahmi beserta kru PSBB The Power of Syukur, Ibu Bapak hadirin dan para peserta PSBB yang setiap hari berjibaku untuk terus menuliskan kesyukuran, memaksakan diri untuk menembus garis reticular activating systemnya, menembus ke long term memory di subconscious mind-nya untuk memiliki satu kebiasaan dari afirmasi-afirmasi keseharian kita dalam belajar narasi dan praktek kesyukuran. Bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersatukan kita dalam kegiatan ini sudah lebih dari 10 hari yang sudah kita lalui dalam proses bagaimana kita belajar bersama menguliti satu energi yang Allah simpan dalam diri kita manage, kita olah, kita latih, dan kita praktekkan di dalam keseharian kita. Pada kemarin, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya hadus bin nikmah, hari kemarin ketika buka bersama, saya berkesempatan untuk memimpin orang yang masuk Islam, ada dua orang dari etnis Tionghoa. Kemarin kegiatan kita di gedung Youth Center di Jakarta, satu kegiatan yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat luar biasa, di mana ternyata gelombang masuk Islam orang-orang Cina itu sangat-sangat besar. Kebetulan salah satu ketua di PITI, di Persaudaraan orang Islam Tionghoa, itu salah satu diantaranya adalah jamaah kita yang setiap tahun alhamdulillah selalu bersama-sama haji dan juga umroh. Dan beliau selalu ketika berangkat haji mendapatkan fasilitasnya dari Kerajaan Saudi Arabia. Kenapa? Karena salah satunya kegiatan seperti kemarin. Begitu berkesan bagi orang-orang Arab. Pak Dubes itu sangat-sangat senang melihat orang-orang yang sipit, orang-orang Cina yang menurut mereka kiblatnya ekonomi, itu pada berbondong-bondong pada masuk Islam. Dan rata-rata kan mereka memang kalau yang muda-mudanya kebanyakan orang yang terusir terkadang dari keluarganya. Tapi orang-orang yang sudah agak sepuhnya rata-rata mereka di antara petinggi-petinggi besar di perhelatan ekonomi di negeri kita. Salah satunya mungkin yang sering kita dengar adalah Pak Yusuf Hamka,
beliau termasuk salah satu ketua di jajaran PITI, bahkan sekarang mungkin sudah menjadi penasehat. Nah, kemarin saya banyak berbicara dengan para mu'alaf, dan salah satu yang membelalakan mereka karena mungkin orang Cina itu kan dilahirkan nanti nges duit gitunya. Kalau kita mah dunia gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu saya menyampaikan materi tentang di antara nilai-nilai yang Allah simpan dalam keislaman kita adalah menyuruh kita untuk kaya. Ya kata mereka nah ini nih katanya isi ceramah yang saya seneng karena memang mereka senangnya yaitu tadi narasi tentang ekonomi. Di antara narasi yang mereka sampaikan, orang-orang Cina, kata beliau, di antara keberhasilan orang-orang Cina itu dalam menguasai bisnis, tidak ada istilah libur di dalam berbisnis. Kata beliau, kalau mau libur mah ya sudah nggak usah berbisnis, nikmati aja. Katanya istilahnya zona nyaman menjadi menjadi pekerja ataupun muadzafin, menjadi petugas pemerintah, PNS ataupun yang lainnya. Jadi saya mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Islam betul-betul menekankan sisi narasi ekonomi yang tinggi, dan terasa bagaimana efek dari penjajahan Belanda yang sekian ratus tahun dengan efek pergerakan orang-orang Cina di negeri kita. Orang-orang Cina itu kan punya afirmasi, punya visi dan misi mengembangkan ekonomi. Kalau orang-orang Belanda di zaman kita berada di penjajahannya, bagaimana menekan agar agama ataupun Islam itu tidak muncul menginspirasi semuanya kepada umat. Salah satunya adalah tentang narasi ekonomi. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa terpuruknya etos kerja umat Islam itu salah satunya adalah perdayanya orang-orang Belanda yang menjajah kita. Kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda itu men-screening banyak orang yang paling pintar, kemudian diselundupkan masuk ke Mekah, hafal Quran, hafal hadis, kemudian turun ke Nusantara untuk memperdayakan Islam agar tidak maju. Dan mereka berhasil ngambil satu orang yang namanya Snoek Horgronje. Snoek Horgronje itu diselundupkan pakai paspor Maroko, masuk, kemudian sudah berhasil menguasai Islam, tapi versi untuk tidak menjadikan umatnya tidak bisa berkembang, kemudian dimasukkan ke negeri kita. Dan jejak itu semua para peneliti sudah sepakat, bahkan saya termasuk orang yang meneliti ketika penelitian magister di UIN Sunan Gunung Jati bersama teman-teman sekitar 4 orang meneliti hal tersebut, dan jawabannya ada dalam buku dia, dalam buku Snoek Horgronje, judulnya The Aceh. Dalam buku tersebut digambarkan narasi, wahai orang-orang Islam, silahkan engkau khusyuk sholat di masjid, silahkan engkau sering-sering ke Mekah, ke Madinah,
silahkan engkau doa sambil menangis, silahkan engkau merasakan kekhusyuan yang luar biasa dalam ritual-ritual engkau, asal jangan engkau sentuh pasar dan ladang. Jadi salah satu narasi yang Sunuk Harugronje kuatkan adalah agar umat Islam itu semakin khusyuk sholatnya, masjidnya semakin bagus, tapi semakin tidak ada hubungan dengan pasar dan juga kebun. Kenapa? Karena pasar dan kebun adalah kerjaan ataupun juga mainan mereka. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa konsep-konsep Islam itu sudah ratusan tahun dikebiri. Jadi umat Islam Indonesia terutama, mereka bertahun-tahun beranggapan bahwa agama itu hanya untuk bisa menikmati wilayah spiritualitasnya saja. Sementara efek yang lainnya itu harus dihindari. Nah, itulah efek bahwa konsep-konsep di dalam Al-Quran itu bukannya tidak membumi, dia membumi, cuman ceruk pasarnya sudah ditentukan. Artinya mentalitas keumatannya itu diperdayakan. Dan inilah nama lain dari pengkebirian nilai-nilai keislaman. Nah, Ibu Bapak, salah satu yang menginspirasi buku saya yang pertama The Power of Ka'bah, yang kemudian The Power of Syukur yang kita bahas sekarang, dan ini merupakan sebenarnya kelanjutan dari buku The Power of Ka'bah. Dalam The Power of Ka'bah saya memunculkan salah satunya memang pergerakan ibadah haji, dan Sunuk Harugronje pun membuat sebuah kotak gitu kan, bahwa kenapa bahkan sekarang sudah mulai banyak dinarasikan, kenapa orang yang dipanggil haji itu hanya dari Indonesia. Orang Arab tidak ada yang menggunakan kata-kata haji kalau untuk mereka-mereka yang berangkat ke tanah suci. Jadi hanya di Indonesia aja. Itu ternyata administrasi Hindia Belanda untuk menandai siapa saja orang-orang yang sudah pernah ke Mekah. Jadi ketahuan, misalkan Haji Fahmi, oh dia udah berangkat ke Saudi, kemudian orang-orang Hindia Belanda, para penjajah itu punya konsentrasi lebih ke orang tersebut, dipantau pergerakannya. Kenapa? Kata ahli sejarah di Nusantara, mereka mulai menciduk bahwa seluruh pemberontakan dari mulai Banten sampai ke tanah Jawa itu rata-rata dipimpin oleh mantan haji. Jadi orang-orang yang pulang dari tanah Mekah pada waktu itu pulangnya rata-rata semua menjadi pemberontak. Maka sementara kalau ditutup akses ke Mekah nggak mungkin, karena dari tahun 1800-an kan orang Indonesia sudah banyak yang ke sana. Jadi kalaupun ditutup ya sudah berarti dibuka pintu jihad untuk orang-orang Nusantara. Nah, cuman cerdiknya mereka salah satunya itu. Jadi ditandai orang-orang yang berangkat ke Saudi, berangkat ke ibadah umroh dan ibadah haji. Kenapa? Agar misi karakteristik yang sudah disiapkan konsepnya oleh Sunuk Harugronje itu nyambung dengan misi mereka. Salah satunya itu tadi. Jadi orang yang pulang umroh, orang yang pulang haji itu diarahkan untuk jadi merbot masjid lah gitu. Bagaimana dia menikmati hidupnya? Ya sudah, dunianya sudah selesai. Saya sudah sudah haji, saya sudah umroh, tinggal menunggu kematian saja. Tinggal saya tiap pagi, tiap hari, tiap sore ngurus masjid, kemudian hanya sebatas itu, menikmati secara spiritualitas. Padahal itu adalah proses pencerabutan dari value, dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, termasuk yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu cerdiknya orang Hindia Belanda
mematikan, memandulkan spirit Islam itu sendiri. Maka orang Islam Indonesia tidak punya sebuah apa ya al wa'yu, kecerdasan apa bukan kecerdasan, kesadaran bahwa agamanya itu memiliki narasi ekonomi, bahwa dunia itu bukan hal yang harus dijauhi, bahwa dunia itu harus dikuasai. Dunia dikuasai, tapi jangan mengganggu hati kita. Ketersambungan kita secara spiritualitas dengan Allah itu berbeda, tapi dunianya harus dikuasai. Maka doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu dalam genggamanku, ya Allah. Semuanya tunduk dalam telunjukku. Aku ingin apakan, aku mau gimanakan tergantung tanganku. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia itu menelisik masuk di dalam hatiku yang memancarkan ke sekujur kehidupanku. Jadi betul-betul dunia itu jadi sesuatu hal yang apa ya, hiasan biasa saja. Jadi hanya la'ibun walahun, kalau Al-Quran kan menggambarkan hanya sebatas mainan saja. Tapi dia berjibaku untuk bermain dengan gigih, dan ketika ketersambungan dengan Robnya tidak sama sekali terpengaruh. Nah, di antara pemahaman Islam yang demikian, itulah gambaran pemahaman yang Islam yang progresif, Islam yang aplikatif, Islam yang inspiratif, dan Islam yang produktif. Nah, pemahaman itu yang dicerabut oleh Sunuk Horgronjo dan bala tentaranya lah gitu, untuk menjadikan umat Islam di Indonesia itu terus ada dalam ketiak mereka dan tidak menginspirasi untuk sebuah kemajuan. Nah, termasuk mohon maaf, kita belajar pada pagi hari ini menekankan pada satu konsep yang disebut dengan konsep takwa. Takwa itu adalah sebagai supporting system dalam pemahaman dan praktek keagamaan kita. Bahwa takwa itu bahkan merujuk pada fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i yang memang sangat-sangat besar ketertarikan umat Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia dan sebagian Asia Tenggara yang lainnya. Itu setiap minggu itu menjadi sebuah rukun dalam khutbah kita bahasnya. Bahkan sebagian Syafi'iyah, termasuk pengarang kitab Fathul Wahhab, Syekh Zakaria Al-Ansari, menggambarkan salah satu rukun. Artinya rukun itu kalau tidak dilaksanakan tidak sah, yaitu wasiatut taqwa. Bahkan wasiatut taqwanya pun bukan hanya substansial, tapi narasi kebahasaan. Harus ada kalimat usikum binafsi bitaqwallah wa nafsi bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada engkau untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bertanya, "Fama huwa taqwa?" Lalu apa dengan yang disebut dengan takwa? Nah, disinilah misi Sunuk Horgronjo tadi, Ibu dan Bapak, bergerak. Sehingga walaupun kalimat takwa itu diingatkan kepada umat satu minggu satu kali, itu sama sekali tidak meleverage, tidak membangkitkan sebuah al-wa'yu ataupun kesadaran untuk bangkit, untuk menjadi orang nomor satu dalam peradabannya. Kenapa? Karena itu tadi sudah dikunci, sudah dibuat perdayanya, sehingga konsep-konsepnya tidak membangkitkan. Takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan tugasnya, menjauhi larangannya.
Sudah sesimpel itu pemanaan takwa di dalam mimbar-mimbar umat Islam, dan itu berjalan ratusan tahun. Maka walaupun khutbahnya seminggu sekali, tidak ada pemberontakan, tidak ada pembaharuan pergerakan. Kenapa? Karena memang sudah dimandulkan. Karena memang efek pergerakannya sudah di cut sedemikian rupa sehingga tidak membangkitkan orang-orang yang mendengarkannya. Bahkan biasanya kan kalau kelakarnya di kita itu, walaupun di dalamnya ada wasiatut taqwa, wasiatut taqwanya dianggap sebagai ya angin lalu, bahkan menjadi pengantar untuk tidur gitu kan katanya. Kalau ada, bahkan ada senyelemen, ada kelakar begini, kalau Anda termasuk orang yang susah untuk tidur, Anda termasuk orang yang memiliki dan mengidap penyakit susah tidur, maka masuklah Anda dalam khutbah Jumat. Maka berapa menit saja langsung Anda tertidur. Itu membuktikan bahwa konsep-konsep yang disampaikan di dalam khutbah-khutbah tersebut memang hanya mengantarkan dan bisa diterimanya dengan rasa ngantuk, tidak menjadikan umat itu setelah mendengarkan khutbah itu menjadi semringah, menjadi terbakar gitu jiwanya. Kemudian menjadi orang-orang yang bersemangat, tidak. Itu hanya mendengarkan wasiatut taqwa ini bla 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 bla, sudah selesai. Nah, Ibu Bapak, poin yang kedua, pagi hari ini kita akan meyakinkan mana lebih tinggi antara takwa dan syukur. Mungkin terkadang berpikir di antara implementasi ketakwaan itu adalah syukur. Ternyata Al-Quran menggambarkan tidak demikian. Justru takwa itu di bawah syakirin. Nah, dengan kalimatnya, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah engkau agar engkau menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi takwa itu adalah sistem dari perjalanan kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Berarti bersyukur itu, memiliki kebiasaan syukur itu di atas al-muttaqin, di atas orang-orang yang bertakwa. Berarti salah satu prasyarat untuk menjadi orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang selalu memiliki kebiasaan syukur adalah harus menjadi orang-orang yang bisa bertakwa. Inilah makna pada pagi hari ini, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah agar engkau ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Berarti syukur itu memang derajat yang sangat luar biasa di atas ketakwaan. Sementara takwa itu kan kita ketahui sebagai supporting system dalam kehidupan nilai keislaman kita. Berarti yang kita pelajari ini adalah di atas segalanya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan, kapabilitas kita, kebiasaan kita untuk menjadi orang yang di atas derajat ketakwaan, yaitu orang-orang yang asyakirin. Kembali Ibu dan Bapak, ketika mimbar-mimbar menjadi penyampaian ataupun menjadi wasilah yang mandul untuk menggerakkan semua kehidupan kita, maka akan berefek ke mana-mana. Salah satunya adalah di dalam khutbah kita, dalam kebersamaan kita di masjid, tidak boleh menyentuh yang namanya politik, ekonomi, dan yang seabrek itu. Padahal Rasulullah SAW menjadikan masjid itu adalah sebagai sentral peradaban. Nabi Muhammad itu membangun sebuah peradaban sehingga bisa menaklukkan Romawi dan Bizantium. Salah satunya adalah dimulai dari mana? Dari masjid. Rasulullah SAW kegiatannya ketika di Makkah di mana? Di Masjidil Haram. Sebelum Rasulullah diberangkatkan ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha dari mana? Dari masjid. Kalimatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha. Artinya bahwa Rasulullah itu sangat-sangat mengoptimalkan fungsi masjid. Kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Yang dibuat apa? Rasulullah itu kan menumpangi unta. Untanya Rasul namanya siapa? Namanya Al-Qaswa. Kata Rasulullah, kalau si Qaswa ini berhenti, saya akan buat masjid di situ. Nah, Rasulullah itu pakai unta, untanya si Qaswa itu duduk di sebuah tanah. Kemudian tanahnya setelah diduduki oleh Qaswa, dibeli oleh Rasul, dan dibuatkan masjid, namanya Masjid Quba. Itu yang kemudian dipunya makna la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan rasa ketakwaan. Dan banyak memang masjid-masjid kata Rasul juga pada zaman dahulu yang dibangun untuk justru menghancurkan ketakwaan. Yang itu kemudian diistilahkan dengan Masjid Ad-Diror. Jadi ibu bapak harus waspada juga. Jangan sampai kita, wah ini orang bagus ya, bikin masjid, bikin masjid, bikin masjid. Ada juga masjid yang dibangun tapi bukan untuk persatuan, untuk kemaslahatan, tapi ad-diror, masjid untuk menghancurkan. Di sana subuhnya pakai kunut, di sini enggak. Sudahlah kita bikin masjid baru lah. Itu pun masjid dibangun untuk memecahkan. Jangan sampai kita masuk pada narasi justru membangun masjid malah menghancurkan persatuan umat. Nah, kemudian setelah Rasulullah membangun Masjid Quba, yang dibangun apa? Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasul bukan masjid yang pertama ketika datang, tapi setelah Masjid Quba. Artinya masjid itu dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai sentral penentu kebijakan. Dari masjidlah Rasulullah mengarahkan para sahabatnya untuk menguasai pasar Al-Uqadh. Pasar Al-Uqadh itu 750 tahun dikuasai oleh orang Yahudi Bani Qainuqa. Dalam jangka 7 hari saja dikuasai oleh umat Islam. Dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Kata orang-orang Al-Ansor di Madinah pada waktu itu, wahai kaum muhajirin, engkau tinggalkan harta engkau di Mekah karena cinta kepada Rasul, jangan takut. Silahkan apa yang ingin engkau inginkan, tinggal ambil saja. Apa yang engkau inginkan, aku akan berikan. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih orang-orang Al-Ansor. Saya memang tinggalkan harta ruko ataupun jongko saya, gitu kan, istilahnya di Mekah karena saya ingin berhijrah dengan Rasul. Tapi Rasulullah mengajarkan kepadaku bukan untuk mendapatkan bantuan begitu saja, pemberian begitu saja. Jadi Rasul juga untuk pergerakan masjid, untuk pergerakan kebaikan, tidak suka mendapatkan ataupun juga mencari-cari bantuan-bantuan dari orang lain. Rasulullah pun menegur kepada sahabat-sahabat yang hanya meminta-minta. Walaupun memang saya jauh dari Mekah, datang ke Mekah gitu kan. Kemudian meminta-minta. Nah, kalau di Mekah saya pernah teringat ada orang bagus. Kalau ibu bapak pernah ke Madinah dan pernah bertemu dengan orang tersebut, saya sering sekali. Jadi orangnya perlente. Kemudian dia bilang pakai bahasa Inggris biasanya kan, kamu dari Indonesia, iya. Saya ini dari Palestina, katanya bla 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 cerita gitu. Intinya apa? Intinya minta donasi. Saya butuh support untuk ke Palestina, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Saya sering sekali, ajak mereka berpikir, kamu tahu nggak di depan itu ada makam siapa? Ya Sayyidina Rasulullah katanya. Saya bilang, kalau Rasulullah sekarang ada, engkau mengemis-ngemis sekarang, yang pertama kali didamprat itu adalah engkau. Kenapa? Karena engkau mengotori misi Islam. Kenapa? Kata saya kan orang Palestina. Saya ini butuh dana. Betul, engkau butuh dana. Tapi kalau Rasulullah ada, yang pertama kali akan didamprat oleh Rasul itu adalah engkau yang memanfaatkan agama untuk mendapatkan materi.
terus banyak-banyak. Kadang-kadang gitu, kata dia kalau nggak mau ngomong, kalau nggak mau ngasih mah nggak usah ngomong, nggak usah khutbah kata dia. Itu apa? Saya sering sekali ngedapatin orang-orang Pakistan biasanya apa yang memang modusnya seperti itu. Dan kebanyakan umat Islam itu emang orang Indonesia, banyakan yang ngasihnya kebanyakan rata-rata orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu hatinya latif. Dibohong-bohongin sedikit aja sudah kelepak-kelepak gitu. Nah, termasuk ibu-ibu dari Indonesia baru dipegang oleh orang Arab saja udah, waduh, saya sudah dipegang oleh orang Arab berkah, padahal orang Arab mah cunihin. Banyak apa istilahnya itu mentalitas yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa kenapa? Karena memang itu tadi. Jadi berangkat dari kepolosan orang Indonesia terutama yang beragama. Nah, kembali lagi Ibu dan Bapak, Abdurrahman bin Auf langsung berdiri, wahai orang-orang Al-Ansor, terima kasih atas kebaikan engkau tunjukkan sesuatu yang ingin dikasih kepada kami. Kata Abdurrahman bin Auf, tapi kami diajari oleh Rasul tidak untuk mendapatkan bantuan begitu saja. Kami memang butuh bantuan, tapi bantuan kami tolong tunjukkan di mana letak pasar yang terdekat. Ditunjukkanlah pasar Al-Unqadh. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan sahabat-sahabat yang lain di hari pertama disurvei, kemudian dilihat memang ada pasar di situ yang memang sudah ratusan tahun gitu kan dimiliki oleh orang Yahudi, maju sekali. Kemudian di sebelahnya ada tanah kosong. Kebetulan yang punyanya orang Islam. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf, kita akan bangun ini apa menjadi pasar menyaingi pasar yang sebelahnya. Kalau pasar yang sebelah itu bayar bayar harian ataupun bayar bulanan, di sini kita bagi hasil. Hasilnya seberapa kemudian dibagi. Orang-orang otomatis yang punya tanah mau dong gitu kan, tidak ini kan berarti dia bersama-sama bersyarikat gitu. Nah, kemudian 1, 2, 3 jongkok terus dan subhanallah dalam jangka hari ke-7 saja itu jumlah pedagangnya sudah sama. Dan yang bedanya jongkok yang di pasar Al-Uqad itu target ataupun juga sewanya per bulan misalkan ataupun per tahun, di situ mah per hari dapat berapa dibagikan otomatis kan cepat. Artinya Rasul Mal itu eh, modal termasuk orang-orang yang punya tanah itu juga termasuk di dalamnya sebagai musahim, orang-orang yang bersyarikat. Nah, konsep pemberdayaan ekonomi itulah yang kemudian dianggap sebagai suatu hal yang baru dan ternyata sukses. Nah, rentetan dengan dengan arah tersebut ada seorang sahabat Rasulullah namanya Abi Umamah. Abi Umamah itu habis sholat subuh dia diam aja berzikir saja. Kemudian ditegur oleh Rasul, Abi Umamah, kenapa engkau pulang beres subuh itu orang lain keluar ke pasar, ke ladang, kemana? Engkau malah berzikir saja diam. Apa jawaban Abi Umamah? Ya Rasul, saya teh lagi terpuruk katanya banyak hutang. Apa kata Rasul? Bukankah aku telah ajari engkau kalau engkau amalkan doa ini, engkau akan terbebas dari hutang dan engkau akan menjadi orang yang kaya. Kata Abi Umamah, Rasulullah mengajarkan kepadaku doa itu dan aku amalkan, ternyata betul. Semua hutang-hutangku terselesaikan dan aku menjadi orang yang kaya. Dan doanya itu ada dalam bacaan Al-Ma'surat. Itu bagus sekali doanya ditambahkan untuk ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ada 8 masalah yang kita berlindung kepada Allah darinya. Salah satu di antara yang pertama adalah hammi, humum. Jadi orang yang mau kaya itu tidak humum. Humum itu apa? Bingung. Aduh ya kumahanya, aduh ya kumaha, tidak bingung. Dia dugri saja, berjalan saja. Yang penting dia akan mendapatkan segala yang dia inginkan. Jadi jangan sekali-kali kita masuk dalam kondisi humum. Humum itu bingung.
Orang yang bingung, tidak punya masa depan, dia tidak akan menjadi orang yang kaya. Kemudian wal hazan, apa sedih. Makanya kalau kemarin la tahzan itu salah satu pilar dari ketakwa, ada dari dari kemakmuran. Wa anzi, lemah. Kita tidak punya spirit, tidak punya ide, tidak punya kreativitas. Itu nggak bakalan kaya. Kemudian minal anzi wal kasal, malas. Bawaannya mager, malas gerak, pengennya masuk di zona nyaman. Sudahlah, saya masuk saja jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu kemudian libur, kemudian sama sekali hidupnya mengikuti ritme, tidak bergejolak. Sementara bisnismen itu orangnya tanggap, sikap siaga. Dan ini nanti kita akan coba gali di akhir. Ini yang disebut dengan takwa. Artinya dia betul-betul selalu bersemangat, kemudian juga berhati-hati. Nah, wa a'udzubika minal anzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni jaban. Jaban itu tidak bertanggung jawab. Kita yang punya kegiatan, kita yang punya narasi, Kang, iya, sok cina ini ini bagus nih. Kalau Kang mau investasi di sini, ini hitungannya gini 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 gini. Udah masuk investasi, investasi, kemudian rugi. Setelah rugi, aduh, dukanya itu bukan abdi. Itu makna dari jaban. Jaban itu bisa dikatakan lempar batu sembunyi tangan. Orangnya tidak tanggung jawab. Kalau memang ada investasi yang dia garap, kenapa tidak? Dia harus berusaha untuk memperjuangkan sedemikian. Kenapa? Karena itu pertarungan di hadapan Allah. Artinya orang Islam yang produktif itu tidak jaban. Ketika ada masalah dia tidak lari. Kenapa? Karena dia yakin bersamaan dengan masalah itu ada solusi. Kemudian satu masalah banyak solusi. Artinya selalu bertanggung jawab, selalu mengikuti, selalu ya bertanggung jawab, dan itulah kuncinya menjadi kaya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Bukhli itu meregehese. Dia tidak pernah mau berbagi. Dia selalu berusaha untuk the power of giving, selalu memberi. Kemudian yang ketujuh, min ghalabatid dain. Ghalabatid dain itu apa? Banyak hutang. Ke sini berhutang, ke sini berhutang, ke sana berhutang terus saja. Kebanyakan berhutang yang tidak ada ujungnya. Kalau kita punya mentalitas yang seperti itu, sudah diarahkan oleh Rasulullah, digambarkan tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa growing. Nah, kecuali dia berhutang memang untuk juga menambah produktivitas. Maka saya secara pribadi satu faham dan mengikuti faham Syekh Mutawali, Syekh Tantawi, tentang beliau mengeluarkan satu buku judulnya Fawaidul Bunuk. Kalaupun kita berhutang ke bank, it's okay, tidak ada masalah. Itu bukan riba. Yang namanya riba itu bukan itu. Itu namanya Fawaidul Bunuk, bunga bank. Bunga bank itu menurut Syekh Al-Azhar tidak riba. Riba memang haram, tapi bukan bunga bank yang disebut dengan riba. Nanti panjanglah itu diskusinya ya. Dan memang banyak saya lihat di dalam keseharian kita, orang yang hijrah, pokoknya saya hijrah. Pengen apa? Saya keluar dari bank konvensional karena itu riba. Boleh dia punya anggapan seperti itu, tapi harus melihat diri juga, jangan sampai dia hijrah malah menjatuhkan gaya ataupun cara ekonominya. Nah, kalau saya lebih cenderung seperti yang dianggap ataupun difatwakan oleh ulama-ulama Al-Azhar, dibedakan dulu mana riba secara global, mana yang disebut dengan fawaidul bunuk, dan itu tidak masuk dalam dunia riba. Jadi kalau kita mau ngambil jasa dari bank, why not? Oke, kita berhutang, tapi
ingat dalam berhutang pun harus berhitung. Jangan sampai wah ketika dapat uangnya mah wah dapat nih uang gede. Kemudian dia bersenang-senang pas mayarnya di mana gitu kan. Nah itu apa namanya visibility study-nya kurang dan itu salah satu di antara kekurang canggihan orang dalam berbisnis. Dan orang kita kalau lihat Ibu Bapak, orang-orang yang berbisnis itu rata-rata semua punya punya tanggungan ataupun punya yang disebut dengan hutang itu. Cuman dia bisa memanagenya. Oke lah, misalkan platform 1 ataupun 2 miliar, berarti per bulan ya kalau ditarik dalam tenor berapa lama gitu kan, berarti per bulan sekian. Kalau kita punya kewajiban sebulan sekian, berarti produktivitas kita harus melebihi itu. Taruhlah misalkan per bulan kita membayarnya 20 juta misalkan. Kemudian untuk operasional 20 juta. Berarti minimal per bulannya dia harus punya ribah, harus merubah dari yang dia kerjakannya minimal 50 juta. Kalau dia sudah punya dan bisa menjalankan bisnisnya per bulannya 50 juta, berarti dia sudah punya kapabilitas untuk menembus di Rasul Mal di angka 2 miliar misalkan. Nah, itu yang harusnya yang difikirkan oleh para bisnismen. Oh iya, kita butuh 2 miliar. Caranya bagaimana? Coba dihitung. Ini nggak menguntungkan nggak? Kemudian jangan lupa bahwa itu adalah hanya sebatas teori. Prakteknya seperti apa? Kemudian dikalkulasilah margin errornya kira-kira berapa persen. Terus sehingga uang yang digunakan oleh dia itu sebagai amanah, menjadi sebuah amanah. Kemudian kalau sudah dijalankan, baru akan bergulir dan insya Allah akan datang keberkahan. Kemudian yang terakhir apa? Qulabatul waqahrir rijal. Terpaksa ataupun dipaksa oleh orang. Kenapa? Karena itu tadi tidak punya mental kemandirian. Nah, itu delapan masalah yang kita berlindung kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang produktif. Itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abi Umamah. Nah, Ibu Bapak, dengan hadis ini, dengan cerita Rasul dan para sahabat ini, saya ingin mengatakan bahwa takwa itu adalah subsistem dari apa? Pergerakan yang real, pergerakan yang produktif. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang jidatnya hitam karena banyak sujud gitu kan. Tapi orang yang bertakwa itu bisa dikatakan tangannya anu sasangaleun. Kenapa? Karena nyekel bedog ataupun nyekel pacul gitu kan untuk mengolah tanah. Kalau di taarnya hidung mah mungkin sangat gampang terlihat dan bisa menjadi fasilitas untuk ria gitu kan. Tapi kalau lihat tangannya yang keras, kemudian sasangaleun, itu hal yang luar biasa. Saya pernah ceritakan ketika Rasulullah pulang perang Siffin, Rasulullah mampir di sebuah kampung, Rasulullah sampai istilahnya mengecup tangan orang tua itu dan kata Rasulullah, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh neraka. Kenapa? Karena tangannya yang keras untuk dia bekerja keras untuk menafkahi anak dan istrinya. Kata Rasulullah, ini tangan yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Artinya Rasulullah menghargai bapak tua itu tukang mekprekan batu. Berapa sih orang mendapat kalau mekprekan batu gitu kan? Tapi dia bersungguh-sungguh untuk bisa menjalankan tugas kesehariannya, kasabnya. Artinya Rasulullah sangat mengapresiasi mereka pekerja keras. Kemudian Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, masuk ke poin keempat yang merupakan poin inti, bertakwalah agar engkau bersyukur. Untuk menjadi orang yang bersyukur itu kita harus bertakwa. Takwa itu apa? Nah, takwa itu apa? Salah satunya yang sering saya sitir, takwa ini saya mendapatkan pertama kali dari almarhum ayah saya yang ada di foto di belakang, itu adalah merupakan inspirasi bagi saya sekeluarga, Allah yarham. Beliau pernah membukakan saya satu kitab di Ibnu Katsir, masih di halaman awal tentang ceritanya di Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Muttaqin itu kan orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika Ibnu Katsir menerjemahkan al-muttaqin itu ada cerita yang almarhum ayah saya sampaikan. Dia ceritanya antara Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab. Jadi Sayyidina Umar itu bertanya, Ubay ke seniornya Ubay bin Ka'ab itu, Ubay, apa yang kau ketahui dari Rasul yang namanya takwa? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay bin Ka'ab, Umar, kalau engkau masuk di ruangan yang gelap, engkau tidak tahu di situ ada apa, gharib lah gitu kan, baru pertama kali, apa yang akan engkau lakukan? Kata Sayyidina Umar, samartu wajtahadtu. Aku akan sigap, semangat, hati-hati, karena aku tidak tahu akan ada apa di situ. Apakah duri kah? Atau ular yang akan mematuk? Ataukah ada begal atau apa gitu. Jadi berhati-hati, kemudian bersemangat. Kebayangkan kalau kita masuk di dalam ruangan yang gelap, kemudian tidak tahu taki-takinya seperti apa, kehati-hatian kita, kesemangatan kita mencurahkan semua potensi tubuh kita untuk sigap gitu kan. Maka kata Ubay bin Ka'ab, hadza huwa taqwa. Yang dimaui engkau, engkau tanyakan tentang takwa, itulah yang engkau rasakan. Ketika engkau masuk di dalam sebuah ruangan yang tidak tahu di situ ada bahaya ataukah ada apa, engkau akan berhati-hati dan juga siap siaga, siap tempur, siap bekerja, mengeluarkan potensinya. Ini yang disebut dengan takwa. Samartu wajtahadtu. Dalam mana lain wajtahadtu itu apa? Bekerja keras. Samar itu adalah kehati-hatian, berhati-hati dan juga bekerja keras. Inilah takwa. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, maka orang yang bertakwa itu, dia punya etos kerja yang tinggi. Dia punya produktivitas yang luar biasa. Kenapa? Karena sigap terus, tidak melenghoy, tidak mager. Santai we, santai we. Tidak. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk terus on fire. Dia terus bersemangat. Apa yang belum dikerjakan, apa yang ingin diproduktifkan, apa yang harus kita cari, ide-ide baru. Bagaimana terus saja bergerak, sebagaimana kita ada dalam kondisi yang sangat-sangat semangat. Nah, kalau menurut ilmu neuroscience, orang-orang yang kayak begini, orang-orang yang otaknya fatih ini adalah orang yang otak reptilnya itu bersinar-sinar. Dalam penelitian tentang neuroscience itu kan ada tiga bagian otak kita. Pertama adalah otak reptil yang bagian bawah sekali. Yang kedua adalah otak limbic system yang berhubungan dengan psikologi. Kemudian yang ketiga adalah neokorteksnya. Nah, otak kita ini kalau seperti itu, kata para ahli, otak yang seperti itu dimasukkan ke EEG, namanya elektroencephalograph, dimasukkan ke alat tersebut, itu kelihatan bersinar-sinar, tet. Jadi otaknya syagol, otaknya fatih. Nah, kalau dia tidak otak reptil ini bekerja bersinar-sinar dalam dua hal. Pertama dalam kondisi aman, yang kedua dalam kondisi semangat. Jadi otak kita itu kalau semangat dan juga merasa tenang karena aman, itu optimal otak kita. Dan otak reptil itu akan mempengaruhi bagian yang keduanya, yaitu otak limbic system. Limbic system itu berefek kepada perasaan tenang, bahagia, nyaman, tumakninah gitu kan. Nah, kemudian barulah setelah otak reptilnya aman dan semangat, kemudian otak limbic systemnya mempertahankan kebahagiaan, baru otak yang di luarnya, yang bentuk polonya, yang putih itu tugasnya kan meresap informasi-informasi ke otak kita. Itu yang disebut dengan neokorteks. Neokorteksnya akan optimal. Jadi daya serap otak itu akan optimal kalau perasaannya tenang, bahagia. Dan kalau tenang, bahagia itu mesti di bawahnya dengan dua support tadi, yaitu semangat dan juga aman. Artinya Ibu dan Bapak, dalam penerjemahan teknologi otak yang dipelopori oleh orang Barat, sebenarnya Sayyidina Umar dan juga Ubay bin Ka'ab yang digambarkan oleh Ibnu Katsir tadi, dia sudah merentasnya. Samartu wajtahadtu. Dan itu adalah merupakan inti dari ketakwaan.
Jadi orang takwa itu dia selalu sigap, dia selalu bekerja keras, dia selalu hati-hati, tidak leha-leha. Dan itulah yang disebut dengan ketakwaan. Walaupun memang dalam literatur lain banyak sekali yang menerjemahkan bertakwa, termasuk di dalam Ali Imran menggambarkan yang namanya takwa itu adalah punya spirit untuk memberi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mengekang amarah, tidak pernah marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, selalu memaafkan orang. Itu banyak orang-orang bertakwa. Kemudian kalau dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian banyak sekali item-itemnya. Tapi kalau menurut saya, sebagaimana disampaikan oleh almarhum pun Bapak, yang namanya takwa itu adalah dia selalu bersemangat, bekerja keras, dan juga berhati-hati. Dalilnya dari yang digambarkan oleh Ibnu Katsir tadi. Maka untuk menjadi orang yang pandai bersyukur itu salah satunya pijakannya adalah ketakwaan. Ibu Bapak, kita harus selalu dan senantiasa menjaga kesemangatan. Harus menjaga pola kerja kita yang kerja keras. Artinya kerja keras kita itu fokus dan tuntas. Bukan hanya fokus saja, tapi kita harus tuntas. Maksudnya tuntas itu berpikir cash flow-nya. Misalnya kalau begini, begini. Kalau begini, targetnya begini. Ada target yang dikejar. Dia tidak hanya berpikir kalau misalkan menjadi seorang pekerja itu, yaudah yang penting saya naik gaji. Nah, dia tidak cerdas emosional. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan perusahaan. Saya itu bisa naik gaji kalau perusahaan bertambah. Kalau kita ingin naik gaji sementara perusahaan tidak menambah aset ataupun omsetnya, berarti kita kontraproduktif. Berarti kita tidak bertakwa. Nah, maka cara berpikir seorang yang bertakwa itu tuntas. Selain fokus, dia tuntas. Fokus itu betul-betul detil apa yang dilakukan, tidak ada yang kurang. Kemudian tuntas. Tuntasnya berarti menyentuh semua pola kebijakan. Nah, dengan kunci inilah maka orang akan menjadi kaya, orang akan menjadi murabbah, orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa? Karena syumul gitu kan, karena betul-betul terkoneksi semua item. Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, kita bisa rasakan betapa Islam ternyata mengantarkan kita bukan hanya untuk bahagia dibim-bim salabimkan laku Aladin gitu kan. Tidak begitu, ternyata otak kita dikuras, kemudian potensi kita juga dikeluarkan, dan itu seorang muslim yang paripurna. Otaknya dikuras untuk berpikir, jasadnya pun digerakkan gitu kan. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa kebergantungan. Dia menjadi orang yang mandiri, produktif, kemudian inspiratif, terus dia bergerak. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling sehat dalam hidupnya, karena ternyata hidupnya diisi dengan spirit yang besar, dengan kerja keras. Kalau menurut Imam Syafi'i dalam syairnya, fansob fa inna ladzidal aish fin nasab, berencanalah, bekerja tuntaslah, bersungguh-sungguhlah. Fa inna ladzidal aish fin nasab, karena kenikmatan hidup ada pada insab tadi. Insab itu berencana, bekerja tuntas, bekerja keras. Karena kehidupan indahnya ada di situ. Inilah yang kemudian bisa dikatakan orang yang gila kerja. Gila bekerja, kenapa? Karena kita betul-betul ingin menjadikan diri kita bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Nanti di akhirat. Jadi kalaupun yang kita kerjakan adalah aset, omset, kemudian targetnya adalah target tahunan, target bulanan, kemudian target pertengahan tahun, itu yang kita lakukan. Tetapi kita niatkan itu semua adalah untuk menjadi tanaman kita agar kita bisa petik nanti di akhirat. Subhanallah. Islam itu mengajarkan kita untuk lebih produktif, seluruh anggota tubuh kita,
dan semuanya nanti diperuntukkan untuk masa akhir kita, yaitu ketika Allah sudah memisahkan jasad kita dari raga kita, ketika malaikatul maut datang kepada kita dan mereka hanya berkata naumatal arus. Malaikat itu tersenyum, bukan malaikat yang sebaliknya. Ketika kita meninggal, karena hidup kita tidak runtut, hidup kita banyak masalah, banyak menyinggung orang, banyak membuat masalah kepada orang, akhirnya sejak dari alam barzahnya, kita disibukkan dengan perhitungan dan perhitungan. Kita ingin totalitas bahwa semua yang kita kerjakan murni karena kita ingin mendapatkan segalanya di akhirat. Kalau di dalam surat An-Nur itu digambarkan Allahumma shalli ala Muhammad. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Dia takut pada satu hari, yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dia takut akan hari akhir. Jadi yang ada di warning kesehariannya, jangan-jangan saya itu nanti kalau meninggal, saya belum bisa mengandalkan apa yang akan menerangi keberadaan saya di alam barzah. Kalau saya belum banyak berbuat baik ke orang tua, ke istri, ke anak-anak, gitu kan? Saya belum yakin kita punya itu. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kenapa? Liyajziyallahu ahsana ma amilu. Yakin bahwa kalau kita melakukan itu, Allah akan berikan ahsan, yang terbaik ataupun yang lebih baik dari dedikasi kita. Jadi dedikasi kita itu tersambung ke akhirat. Dan itulah kemudian digambarkan bahwa dunianya tidak meluputkan dia dari kehidupan akhirat. Nah, yang paling terakhir Ibu dan Bapak, untuk meninggalkan dunia itu, di dalam peradaban barat juga ada satu teori namanya teori Iron Cage. Iron Cage itu adalah teorinya Max Weber. Max Weber itu kan meneliti kaum Kalpanis. Kaum Kalpanis itu orang-orang yang soleh ketika itu di Jerman, menjadi orang-orang pengusaha. Jadi hampir seluruh perusahaan-perusahaan di Jerman pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Kristen yang soleh. Nah, itulah kemudian digambarkan bahwa orang-orang yang kaya itu sebenarnya orang-orang yang soleh dalam secara naturalnya. Nah, kemudian kata Max Weber, di antara kecemasan beliau adalah jangan-jangan kesolehan dalam melaksanakan kehidupan kesehariannya, dia menjadi orang yang kaya, justru kekayaan itu yang akan menjadi sangkar besi. Harusnya sangkar besi itu ibaratnya seperti kain yang bisa disibakkan oleh orang-orang yang soleh itu begitu saja. Tapi kain-kain itu sudah sekarang berubah menjadi sangkar besi. Karena tadinya dia orang soleh, tapi ketika mendapatkan banyak omset dari sini, banyak uang dari sini, banyak kedudukan dari sini, akhirnya ini menjadi sangkar besi. Dia terpenjara. Dia lupa lagi terhadap akhirat. Yang dia pekerjakan, yang dia lakukan adalah bagaimana menjaga kehidupan dunia. Yang padahal harusnya, itu menurut Max Weber, harusnya itu sebagaimana seperti kain yang bisa disibakkan begitu saja. Itu makna dari Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Jadi itu cukuplah seperti, ataupun dunia itu kalau mungkin dalam digabungkan antara narasinya Max Weber dengan narasi sufistik kita, artinya dunia itu cukuplah menjadi sorban yang ringan dan bisa disibakkan kapan saja. Sorban ini jangan berubah menjadi sangkar besi yang mengekang kiai, ustadz yang berbisnis, malah dia tidak piawai dalam mengelakkan dunianya. Nah, tapi ketika kita mendapatkan dan juga memegang dunia, dia harus berusaha semaksimal mungkin dengan kehati-hatian, kemudian juga kerja keras. Dan itulah makna lain dari ketakwaan.
samartu wajtahadu. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada tambahan sharing-sharing dari ibu bapak kesepuhan semuanya para peserta untuk saling menambahkan pengalaman dan mohon maaf jika agak kepanjangan ke sana kemari. Saya kembalikan ke Ustadz Fahmi Apot. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pada guru kita. Alhamdulillah kita sudah banyak dapat ilmu, termasuk mungkin doa yang 8 hal tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Dan juga ada kalau mau berhutang ya harus berhitung dulu, jangan sampai dapat uang ngahariri pas mayarnya jadi ngaharurung gitu. Nah, kau orang sih. Nyinggung ke orang. Aduh, Pak Manajer aja teh, Pak Manajer. Kalau mau berhutang insya Allah berhitung dulu. Pak Manajer teh, Pak Manajer teh nuju berteori apa nuju nanti curhat nuju mengingatkan. Iya Kak Bapak Ibu no awal insya Allah Pak Ustadz Anwar Bayhaqi mangga bisa gaduh sametan kandung curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Atur nuhun kasematana. Aduh, Ustadz, konsep ekonominya luar biasa gitu kan. Pemaparannya luar biasa gitu. Kalau memang bisa diterapkan gitu ya di minimal masyarakat kita terdekat, sentral kebijakan di zaman Rasul itu ada di masjid ya Ustadz. Sehingga di Masjid Jogokrakyan itu kan berdiri BUMM, Badan Usaha Milik Masjid gitu kan. Itu kan luar biasa itu. Semuanya dikelola dengan profesional gitu Ustaz. Jadi yang saya telusuri selama ini gitu Ustaz ya, di masjid-masjid itu ya memang masjid itu hanya sebatas ritualitas gitu ya, berjamaah, tapi kadang-kadang yang ujung dengan yang ujung nggak kenal bapak siapa, dari mana, RT berapa gitu ya. Nah ini mungkin apakah ini juga mungkin warisan dari Belanda gitu kan, sehingga juga para ustadz, para dai itu bukan enggan ya, jarang sekali memaparkan bagaimana konsep-konsep ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan. Sebetulnya tadi Ustadz sudah mengatakan ketika hijrah Abdurrahman bin Auf itu udah mengenalkan SWOT gitu kan. Ketika nyari pasar gitu kan, dia survei, dia itu SWOT sebetulnya muncul dari sahabat gitu ya. Bagaimana ketika dia ke pasar itu kekuatannya apa, strength-nya apa, weakness-nya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, threat-nya, ancamannya apa gitu kan. Nah itu jadi menurut saya konsep-konsep seperti itu sekarang ini tidak banyak para dai atau ustadz yang memaparkan, apalagi ke daerah-daerah pelosok seperti di saya di Gunung Halu Ustadz gitu ya. Saya mencoba membangkitkan itu gitu kan, karena alhamdulillah 16 tahun yang lalu saya membangun perusahaan bisnis farmasi Ustadz ya, dari nol sama sekali, dari mulai ngontrak 2 tahun sampai terakhir kita bisa membeli lahan dan membangun 2 lantai sampai lengkap dengan praktek dokter gigi dengan skincare-nya juga gitu kan. Ternyata memang betul ketika kita menerapkan SWOT, BMC, Business Model Canvas, dan Business Plan gitu kan, itu sebetulnya konsep kita, konsep Islam gitu kan, Rasul udah mengajarkan, ada senternya. Nah, permasalahannya sekarang ini di masjid-masjid kita itu jarang gitu kan, orang untuk menjadi lampu atau senter lah
mengarahkan bahwa ini sentral ini masjid ini bisa dijadikan badan usaha milik masjid gitu Ustadz ya. Nah, hal seperti itu Ustadz banyak saya ketemukan gitu ya di masjid, di pesantren gitu kan. Ini apa kiat-kiat Ustadz mungkinnya untuk membangun gitu kan narasi-narasi atau konsep-konsep ekonomi yang telah diberikan oleh Rasulullah sehingga mereka menyadarkan jamaah gitu kan bahwa ini warisan Belanda gitu ya, yang kita itu habis subuh dikir ini ritualitas memang itu bagus didapat, tapi kenapa gitu kan niaganya, kebunnya, ladangnya, pasarnya tidak dibangkitkan gitu kan, narasi itu tidak dimunculkan gitu kan di masjid, sehingga ekonomi kita tuh kalah terus Ustadz, ketika kita bersaing kalah gitu kan, ketika kita panen kalah dengan tengkulak gitu kan. Di sini harga sayuran pecah 2.000, di sana sudah di pasar udah 10.000. Tomat 5.000, di pasar 20.000. Nah ini Ustadz, narasi-narasi ini kalau dibangun konsep ini di masjid, apalagi di kita ini, saya ini sekarang pertanian dan perkebunan, ini akan luar biasa gitu, sehingga petani bukan hanya jadi penonton gitu Ustadz gitu kan, mereka juga layak menjadi pemain dari peradaban ekonomi yang dibangun di masjid ini gitu Ustadz. Nah ini Ustadz, jadi tolong kiat-kiat atau mungkin kita dari Spides gitu kan bikin satu makalah atau satu apa ya. Ini kebetulan ada guru saya pelatih dan pembina dari One Pesantren Non Produk Kang Ahro gitu kan. Ada konsep-konsep lah gitu yang sehingga seperti OPOP itu kan mendorong pesantren dalam hal konsep ekonominya gitu kan, sudah dibimbing, sudah diberi tambahan modal, terus dilatih, dimagang, terus kan juga dipertemukan dengan bayar dan lain-lain, tetapi banyak sekali gitu kan hal itu hanya sebatas program gitu kan, snacknya setelah itunya hancur semuanya. Nah Ustadz itu, jadi bagaimana sih membangun narasi-narasi perekonomian kita ini sehingga Rasul yang sudah memberikan contoh-contoh dengan sahabatnya itu bisa dicerna Ustadz gitu kan, apalagi di daerah-daerah pelosok seperti kami ini gitu kan, yang mereka hanya ya ritual itu seperti itu, sholat berjamaah selesai gitu kan. Tadi tidak ada satupun konsep untuk membangun gitu kan. Nah ini warisan Belanda ini sangat kuat sekali Ustaz gitu ya. Sampai udah berabad-abad sekarang ini masih bertahan seperti itu nih. Ini coba didobrak gitu kan. Kemarin dengan program One Pesantren Non Produk itu memang satu Pak Gubernur itu saya luar biasa lah gitu kan, Pak Ridwan Kamil itu mendobrak warisan Belanda gitu kan untuk membuka narasi konsep-konsep ekonomi Ustadz. Itu Siap. aja Ustadz mungkinnya karena maaf kesana kemari ini sharing-sharing aja lah aja, karena ketika yang saya lihat kan memang SDM-nya sudah melemah, SDM-nya tidak sampai ke sana kan. Kita itu ada soft skill, ada hard skill Ustadz ya. Ketika kita punya soft skill itu memang itu bawaan karakteristik, bahwa betul gitu kan, bahwa Ubay itu sahabat Rasul, bahwa kita itu harus mandiri, sigap gitu kan, kerja keras gitu kan. Tapi itu karakteristik gitu kan bawaan orang lain. Beda dengan hard skill kan, hard skill kita bisa pelajari gitu kan. Ini nih SWOT-nya seperti ini, BMC-nya seperti ini, bisnis plan-nya ada semuanya di Google, bisa dipelajari. Tapi ketika balik lagi ke soft skill, ke karakter mereka yang tidak mau belajar, tidak mau kerja keras, tidak mau sigap, tidak siap tempur. Nah ini menjadi masalah gitu Ustaz. Nah mencoba hal-hal seperti itu, coba mungkin kita bikin konsep-konsep seperti itu Ustaz, mungkinnya minimal lah gitu kan di masjid-masjid kita masing-masing gitu kan. Punya nggak Ustaz giat-giat untuk konsep-konsep seperti itu? Terima kasih Ustaz, punten ya Kak itu kan. Baik, siap, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagung gitu yang pakan. Ada juga yang yang bertanya di mana
kelemahan di masjid ini ulah di dunia cenah di masjid mah teu meunang sok aya nu kitu da kadang kawisu. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih Kang Ustadz Anwar. Eh, saya termasuk orang yang optimis ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang seperti Ustadz Anwar ini di antara kita, dan nggak usah banyak-banyak, 3-4 aja cukup gitu kan. Biasanya kalau terlalu banyak juga sok kadon banyak organisasi jadi para seawe. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dipaparkan, tapi juga kita harus tahu ataupun juga harus sayang sama umat, bahwa umat memang tidak lagi butuh narasi gitu ya. Umat mah butuh jang literasi gitu kan. Artinya apa yang diidekan oleh Ustadz Anwar tadi saya sepakat bahwa ibda binafsina gitu kan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kemarin Ustadz Anwar juga menarasikan tentang perkebunan di KBB, terus terang saya secara pribadi memang harus pengen segera. Dan kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Fahmi, Mapot itu mobil lamun geus jadi buru-buru orang berangkat ke KBB, orang ngurus kebon. Siap. itu luar biasa gitu kan. Dan kalau kita bertanya dari mana kita mulainya, ya karena Allah mempertemukan kita dari sini, ya dari PSBB ini. Saya lebih cenderung Kang Anwar ini kita bersama-sama untuk membangun narasi. Jadi ilmu-ilmu teori tentang soft skill, tentang hard skill tadi memang harus disampaikan dan harus dipraktekkan. Tidak boleh hanya sebatas teori-teori saja. Dari mana bahasanya? Saya Yusuf Qardawi itu inqadhu ma yumkinu inqadhuhu, lakukan apa yang kita bisa. Nah, maka kita terus terang saja harus kolaborasi Kang Anwar. Insya Allah memang saya juga terobsesi untuk segera istilahnya mengencangkan rencana gitu kan, harus ditangkap bahwa kita harus punya pergerakan. Taruhlah misalkan dari PSBB The Power of Syukur ini, selain misalkan ada kita cawe-cawe di sini di Tasik, kemudian di Taraju, di Ciklesal, di Taraju, mungkin Allah mengarahkan yuk kita bangun sama-sama fenomena di KBB ini gitu kan. Apalagi Kang Anwar memang sudah bismillah di situ ingin menjadi petani gitu kan. Kalau bahasanya kita ketika di Cikesal itu kita harus menjadi petani yang berdasi gitu kan, bukan petani yang berdaki gitu. Biasanya kalau petani itu kan loba daki karena loba macul poho ibak misalnya. Itu harus kita formulakan dari mana saja. Tentunya ya Rasulullah menggambarkan salah satunya dari masjid. Luar biasa saya lihat ilmu pendekatan dari Kang Anwar ini, tinggal kita kolaborasi. Nah, kemudian butuh modal sedikit-sedikit. Kita tahu bahwa kita memang tidak punya apa-apa, tapi kan kita punya Allah. Dari mana Allah akan mengucurkan modal itu? Ya dari niatan kesungguhan kita. Allah itu tidak diam. Allah itu tidak tidur. Allah lebih melek daripada kita. Saya yakin ada saja. Kalaupun bukan dari kita, dari mana saja. Yang penting kita memang fokus untuk memikirkannya dan juga tuntas. Kang Anwar mungkin walaupun saya belum bisa menggambarkannya dalam suasana yang terlalu agitatif, karena memang ini masih ya yang namanya bisnis kan ada naik turunnya. Dulu saya ketika sebelum membangun di Cikesal, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa? Cuman ada kebun ya berapa luas gitu kan. Kemudian kita orat-oret, kita bergerak apa adanya, kemudian juga seleksi alam. Itu tanpa disadari sampai sekarang lebih dari 2 miliar yang sudah teman-teman istilahnya itu investasi di dalam pergerakan itu. Pertanyaannya, uang siapa, dari mana? Saya pun termasuk orang yang istilahnya itu terperanjat.
ternyata uang itu sudah sampai 2 miliar ada dalam proses pergerakan itu. Kita bangun musola, kemudian ada kandang ayam muat sekarang sampai 7.000, kemudian lahan pertaniannya juga sudah ada, dan ya sedikit-sedikit gitu kan. Walaupun memang ya yang namanya masalah ada saja. Terkadang orang juga kalau dalam teori, oh hoyong-hoyong abiuh gitu kan. Ketika ada masalah kolear gitu. Ketika ada masalah itu menjadi menjadi sebuah fenomena yang memang biasa. Rasulullah juga kan ketika mau perang waktu mau perang Uhud, ya kan? Lebih dari 1.500 yang mau perang, dibalikin berbalik tidak mau berperang. Kemudian Rasulullah juga dikhianati oleh 50 para pemanah. Akhirnya Rasulullah sendiri yang kena, bahkan sampai berdarah. Tapi Rasulullah tidak diam, terus saja gitu kan. Kenapa? Karena dari awal kita yakin bahwa ini tuh untuk dakwah. Ini bukan untuk memperkaya sendiri. Kita mempraktekkan apa yang namanya pengabdian gitu kan, apa yang namanya upaya semaksimal mungkin. Ketika ada stagnan, ada masalah, mesti Allah akan kasih jalan keluar. Artinya saya ingin dari PSBB hari ini kita juga kalau dari PSBB yang lalu itu memang ada terbangun kawasan integrated farming di Cikesa, dan sekarang tuh sampai 3 hektar Kang Anwar, dan alhamdulillah masih produktif gitu kan, masih berjalan, dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah wasilah ke kebaikan kita semua. Nah di KBB juga kenapa tidak, ibu bapak para peserta misalkan saya yang punya uang sedikit-sedikit, yuk orang sasarengan, yuk orang kumpul-kumpul gitu kan. Tapi panitiannya jangan hanya resep ngumpulkan gitu kan, jangan hanya resep mengkalikan, pembagiannya poho gitu kan. Pengurangan. Artinya kita harus memang berjihad dari apa yang kita bisa. Dan saya terus terang saja di bulan Ramadan ini juga berdoa, berharap mudah-mudahan ya PSBB kali ini tidak hanya wacana dalam Zoom metet gitu kan, tapi ada actionnya. Salah satu action yang akan kita lakukan untuk pasca KBB sekarang adalah di Bandung Barat. Kang Anwar siap ya? Siap Ustaz, mangga, siap. Saya sudah bulan April nanti tanggal 16, 17, 18. Kalau jadi, saya sudah dikontak oleh pihak Kementerian Perdagangan, bawahannya Bang Zulkifli Hasan. Saya akan berangkat ke Mesir dan juga Beirut, tapi nggak tahu Beirutnya masih diproses visanya. Itu ada expo di sana, dan saya sudah mendapatkan suratnya, sekarang sudah diproses di kedutaan. Salah satunya dan luar biasanya ketika saya mulai masuk di expo tersebut kemarin, ada yang nanyakan, ada yang meminta kopi, kemudian juga beberapa barang-barang yang memang harus saya bawa sampelnya gitu kan ke expo tersebut gitu. Ya istilahnya itu kita sambil jalan, sambil istilahnya itu bergerak gitu ya. Bahkan salah satu agenda saya tanggal 17 April nanti ke Mesir itu adalah jualan arang batok kelapa yang dibikin arang batok ya. Itu barangnya sekarang ada di Jompong di Tasikmalaya, dan kita akan bawa ke Mesir sambil karena memang orang-orang Mesir lagi membutuhkan. Kebetulan anak saya di Kairo. Saya bilang, kakak nanti ayah mau ke Kairo ngapain ya, katanya jualan arang. Tebit-tebit katanya ya jauh-jauh jualan arang ke Kairo, ke pasar Cikurubuk itu nggak bisa. Memang istilahnya itu saya bilang ya mudah-mudahan aja sekedar jual arang atau jadi minimal bisa panggil kakak gitu di Kairo gitu kan, pakai tiketnya gratis di kementerian gitu.
Gara-gara arang Ustadznya. Iya. Kata dia, jual arang sana jauh-jauh ke Mesir, lain ke pasar Cikurubuk. Nah, dari sisi marketing, insya Allah, Kang Anwar, kemarin Siap, juga Ustadz. kita sudah terkoneksi dengan, kan kita punya di Tasik ini namanya Asdin Pesantren, Asosiasi Dagang dan Inkubasi Bisnis Pesantren. Itu sedang kita kawinkan dengan SEP, Serikat Ekonomi Pesantren, dengan Kang siap. Aka Bonanza ya. Itu mungkin nyambung Kang juga Aka. dengan dengan Ustadz Anwar. Artinya, Iya. kalaulah Rasulullah menyiapkan kaum niagawan dari Mekah, jangan lupa bahwa Rasulullah pun menyiapkan kaum falahin, para petani yang ada di kota Madinah. Artinya kita akan gabungkan dua-duanya ya, dengan sinyalemen yang tadi, in qadhu mayumkinu in qadhuhu. Apa yang bisa kita lakukan, kita melakukan. Kembali kalau tadi dari mana kita berangkatnya, saya lebih cenderung ya dari obrolan di PSBB pagi hari ini. Jadi jangan kita berpangku tangan cukup hanya dengan mengkaji, kemudian mendiskusikannya saja tanpa ada action. Dan betul kata Ustadz Anwar tadi, dalam tataran ide dan juga dalam tataran praksis beda, sangat-sangat beda. Ilmu di praksis dan juga ilmu di buku itu sangat-sangat beda. Kalau seandainya bisnis itu tergantung teori, maka sebenarnya harusnya orang-orang yang kaya itu adalah orang-orang yang punya teori dan metodologi di universitas. Tapi rata-rata mereka teori dan metodologinya luar biasa, tapi prakteknya masih tidak dagang bala-bala lagi, rugi wae gitu kan. Makanya memang kita harus mendidik kita ya bisa kesana kemari. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan praksis. Umur 9 tahun Rasulullah sudah menjadi karyawan. Umur 12 tahun Rasulullah sudah ekspor impor, perdagangan besar. Nah, umur 25 tahun Rasulullah menjadi business owner. Semua di antara kita juga harus terobsesi untuk business owner. Kalau teorinya Robert Kiyosaki itu apa? Harus masuk di kuadran kanan. Nah, kuadran kanan itu employee sama-sama self-employed kita hilangkan. Kita masuk di wilayah kuadran kanan, yaitu investment dan juga sebelum investment itu business owner dan juga investment. Kita ingin mengarahkan para bisnis muda kaum muslimin itu masuk di kuadran kanan. Kemudian pendekatannya adalah kita harus masuk dalam dunia bisnis yang ada akhlaknya. Bisnis yang ada akhlaknya adalah sistem bisnis masuk di blue ocean strategi. Strategi pedagang kita jangan masuk dalam strategi yang berdarah-darah, saling sikut kiri kanan. Ente jualan bala-bala, saya jual bala-bala, saya lebih murah. Ente jualan umroh, saya jualan umroh, saya akan murahkan. Wah, saling sikut, tidak. Kita tidak ingin mengarahkan masuk di dalam zona yang berdarah-darah itu. Kita ingin masuk menarasikan bisnisnya masuk di zona biru, masuk di blue ocean strategi. Blue Ocean strategi itu adalah strategi berdagang yang penuh dengan kedamaian. Anu lain badai ngica sakit mangga memang sakit tuh iya. Nah, kita jual sekian karena memang ada ininya. Artinya tidak akan berantem. Toh tukang emas di kiri dan kanan bahkan semuanya retet gitu kan, tapi tidak pernah berantem. Kenapa? Karena ada customernya masing-masing. Dan kita yakin ketika kita bikin produk mesti ada ceruk pasarnya. Cuman terkadang kita suka salah menempatkan diri. Kita jualan emas tapi di pasar anu blok gitu kan. Jadi pembelinya tidak ada. Siapa yang salah? Yang salah adalah visibility study kita tidak tuntas. Maka saya berharap Kang Anwar ini juga menjadi penggawa pergerakan pancaran The Power of Syukur di KBB yang dibidangi juga oleh Ustadz Fahmi. Bismillah kita bergerak. Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Bisa kabujeng maut gitu Kang Anwar ya. Kalaupun kita mati, tapi kalau sudah punya strategi, punya arahan, mungkin itu yang akan kita sampaikan kepada malaikat. Ya malaikat, abdi teh memang teu acan berbuat nanaon,
tapi iya aya coret-coretan mah tos aya gitu kan. Terus saya Jadi kita bisa jadi kita bisa minta ke orang dalam lah gitu kan. Oh nyesek asup lecen. makan gitu jajan beres. Jadi gitu Kang Anwar, insya Allah Ya, biar bisi kabujeng maot gitu. Insya Allah hari Selasa, Rabu, Kamis, saya kebetulan sidangnya hari Kamis kan, saya ada di Banjaran. Nanti kita formula mudah-mudahan Kang Anwar tanggal 28 sore kita juga punya acara di Masjid Al Jabar sambil buka bersama. Kita lanjutkan obrolan ini. Insya Allah boleh. untuk ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, sekaligus juga saya mengundang yang punya waktu. Nanti hari Kamis kita buka bersama di Masjid Al Jabar. Bicaranya juga tentang bisnis juga, tentang dakwah dan bisnis. Salah satu yang akan berbicara ngobrol juga adalah kakak kelas saya, dia ketua Indonesian Egyptian Business Council. Kemudian juga kaum ataupun juga dokter dari UIN, kemudian banyak lagi beberapa termasuk mungkin nanti Kang Anwar dan Kang Aka juga dari Serikat Ekonomi Pesantren. Saya sudah ajak juga Kang Anwar, mudah-mudahan beliau berkenan. Artinya obrolan kita secara teoritis, secara aplikatif, secara renungan di PSBB ini kita lanjutkan dalam gerak real yang memang harus kita bisa mempertanggungjawabkannya ketika kita nanti Allah memisahkan jasad kita dari raga kita, bahwa kita telah berbuat lillah karena Allah. Atau nuhun, saya kembalikan ke Ustadz Fahmi. Mangga sami-sami Ustadz nuhun. Siap, mudah-mudahan tidak dimengerti Ustadz Anwar dan bisa ketemu terus. Ini dari PSBB for KBB insya Allah. Lain kalau tim ses mah lain idenya jenggelnya dari PSBB atau KBB. Kalau iya Bupati 2002. Banyak modal itu. Kiranya kayaknya cukup, sudah agak siang nih, jam 6.50. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Dan saya tambahkan mungkin insya Allah di 28 buka bersama ya, syukuran panginten guru urang sadayana sidang terbuka pagi-paginya Ustaz. Ya pagi. Itu ke goleran di Masjid Al Jabar. Insya Allah panginten buka bersama di hari Kamisnya. Dan di tanggal 29 sampai 29, 30, 31 ada bazar umroh di Trans Studio Mall. Mungkin Bapak Ibu segitu dulu karena waktu sudah menunjukkan jam 6.50. Yang mau bertanya bisa ditahan dulu. Besok insya Allah dilanjutkan terkait dengan buku The Power of Syukur ini. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan materi dan masukannya. Semoga dapat tercerahkan, termasuk mungkin boleh berhutang Ustaz Anwar ya, tapi harus berhitung. Mungkin segitu dulu, ditutup sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.